Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi, NIM 2002 40 14 086, kelas A2, jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hardware. Yang pertama, hard disk. Hard disk juga dikenal sebagai hard drive atau HDD. Hard disk adalah perangkat penyimpanan magnetik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam komputer. Hard disk terdiri dari piring magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi dan baca tulis dilakukan menggunakan kepala pembaca yang mengambang di atas piringnya tersebut. Jadi ini adalah contoh dari hard disk. Kita lihat bersama. Ini adalah contohnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari hard disk ini. Kelebihan dari hard disk yang pertama, kapasitas penyimpanan yang besar. Hard disk menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lainnya seperti SSD, Solid State Drive. Kapasitas hard disk bisa mencapai beberapa terabyte yang cukup untuk menyimpan sejumlah besar file dan data. Yang kedua, harga yang terjangkau. Hard disk biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Harga per gigabyte-nya penyimpanan pada hard disk cenderung lebih rendah, sehingga lebih ekonomis untuk penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, toleransi terhadap goncangan. Hard disk memiliki keunggulan dalam toleransi terhadap goncangan dan getaran fisik, meskipun masih rentan terhadap kerusakan akibat goncangan yang berlebihan atau jatuh. Hard disk lebih tahan terhadap situasi tersebut dibandingkan dengan SSD yang tidak memiliki komponen mekanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahannya. Kelemahan dari hard disk yang pertama, kecepatan transfer yang lebih lambat. Hard disk menggunakan komponen mekanik yang menyebabkan kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Ini berarti waktu akses ke data yang disimpan dalam hard disk lebih lama, dan waktu booting sistem atau loading aplikasi bisa membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. Karena memiliki komponen mekanik, hard disk rentan terhadap kerusakan fisik akibat goncangan, getaran ataupun jatuh. Jika hard disk mengalami kerusakan fisik, data yang disimpan di dalamnya dapat hilang secara permanen. Yang ketiga, konsumsi daya yang lebih tinggi. Hard disk membutuhkan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD ini. Ini berarti hard disk akan menggunakan lebih banyak daya baterai dalam laptop, yang dapat mempengaruhi masa pakaian baterai. Yang keempat, tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Akibat berputar dan membaca data dalam hard disk bisa menghasilkan suara yang terdengar, terutama pada hard disk yang lebih tua. Ini bisa mengganggu jika digunakan dalam lingkungan yang memerlukan keheningan seperti dalam studio rekaman atau kantor yang tenang.
Meskipun hard disk memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, mereka masih merupakan pilihan populer untuk penyimpanan data karena kapasitas yang besar dan harga yang lebih terjangkau. Namun, untuk kinerja yang lebih cepat dan keandalan yang lebih baik, SSD seringkali dianggap sebagai alternatif yang lebih baik, termaksud untuk sistem operasi dan aplikasi yang membutuhkan waktu akses yang cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard yang juga dikenal sebagai papan induk atau mainboard adalah salah satu komponen utama dalam komputer. Motherboard berperan sebagai penghubung antara semua komponen perangkat keras yang ada di dalam komputer, termaksud prosesor, memori, kartu grafik, kartu suara, dan banyak lainnya. Saya akan memberikan contoh motherboard. Jadi ini adalah contoh dari motherboard. Bisa kita lihat, ini dia contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dari motherboard ini. Kelebihan dari motherboard: kompatibilitas dan fleksibilitas. Motherboard penyedia soket dan konektor yang kompatibel dengan berbagai jenis komponen perangkat keras. Memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengganti komponen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, termaksud prosesor, memori, kartu grafik, dan kartu ekspansi lainnya. Hal ini memberi fleksibilitas dalam mengupgrade sistem komputer. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Motherboard dapat mendukung fitur-fitur terbaru dalam teknologi terkini seperti slot, PCIe, peripheral, komponen interconnect express yang memungkinkan pengguna kartu grafik atau kartu suara terbaru. Motherboard yang lebih baru juga bisa mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi, memori yang lebih cepat, dan konektivitas yang lebih baik. Yang ketiga, kualitas konstruksi yang baik. Motherboard biasanya dibangun dengan kualitas yang baik dan dirancang untuk memberikan stabilitas dan keandalan dalam jangka panjang. Komponen berkualitas tinggi, sirkuit yang dirancang dengan baik, dan lapisan perlindungan sering digunakan dalam motherboard untuk mencegah kerusakan dan gangguan saat penggunaan normal. Sedangkan kelemahan dari motherboard ini sendiri, yang pertama, keterbatasan upgrade. Meskipun motherboard dirancang untuk fleksibilitas dan upgrade, ada keterbatasan pada jenis dan jumlah komponen perangkat keras yang dapat digunakan. Seperti motherboard memiliki batasan dalam hal soket prosesor yang kompatibel, jenis slot ekspansi yang tersedia, dan kapasitas maksimum memori yang didukung. Jika ingin melakukan upgrade yang signifikan, mungkin perlu mengganti seluruh motherboard. Yang kedua, biaya upgrade. Jika ingin melakukan upgrade pada komponen tertentu seperti prosesor atau memori, terkadang perlu mengganti motherboard untuk kompatibilitas yang sesuai. Hal ini bisa menjadi biaya lebih baru dengan fitur-fitur yang perlu memiliki harga yang tinggi. Yang ketiga, kerusakan single point of failure. Motherboard adalah komponen sentral dalam komputer. Jika motherboard mengalami kerusakan, semua komponen yang terhubung ke dalamnya dapat terpengaruh. Ini biasanya menyebabkan kerusakan sistem secara keseluruhan dan memerlukan
pengganti motherboard untuk perbaikan masalah tersebut. Meskipun motherboard memiliki beberapa kelemahan, peran pentingnya dalam sistem komputer tidak dapat disangkal. Pemilik motherboard yang sangat tepat dan perawatan yang baik dan memastikan kinerja yang optimal dan kemampuan untuk melakukan upgrade di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai power supply. Power supply yang juga dikenal sebagai PSU, power supply, adalah komponen dalam sebuah komputer yang menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan semua komponen perangkat keras. Fungsi utama power supply adalah mengubah arus listrik AC, arus bolak-balik dari sumber daya listrik yang masuk menjadi arus listrik DC, arus searah, yang dibutuhkan oleh komponen-komponen dalam komputer. Saya akan memberikan contoh dari power supply itu. Jadi ini adalah contoh dari power supply. Bisa kita lihat. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dari power supply itu sendiri. Kelebihan power supply yang pertama, stabilitas daya. Power supply yang baik dapat memberikan tegangan dan arus listrik yang stabil kepada semua komponen dalam komputer. Ini pentingnya untuk menjaga kinerja yang baik dan mencegah kerusakan pada perangkat keras akibat fluktuasi daya yang tidak stabil. Yang kedua, perlindungan dari lonjakan daya. Surger power supply sering dilengkapi dengan perlindungan terhadap lonjakan daya yang dapat terjadi akibat petir atau gangguan lain pada sumber listrik. Fitur perlindungan ini membantu melindungi komponen-komponen dari kerusakan yang disebabkan oleh lonjakan tegangan yang tidak terduga. Yang ketiga, efisiensi energi. Power supply modern umumnya dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi. Ini berarti power supply dapat mengubah daya listrik yang diterima dari sumber daya listrik menjadi daya yang digunakan oleh komponen dengan tingkat kehilangan daya yang minimal. Efisiensi energi yang tinggi juga dapat membantu mengurangi konsumsi daya yang tidak perlu dan panas yang dihasilkan. Sedangkan kelemahan dari power supply itu sendiri, yang pertama, kualitas yang buruk dapat memicu kerusakan. Power supply yang murah atau berkualitas rendah dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen atau bahkan seluruh sistem jika tidak berfungsi dengan baik. Tegangan yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan standar dapat merusak perangkat keras dan mengakibatkan kegagalan sistem. Yang kedua, kebisingan. Power supply yang lebih tua atau murah sering menghasilkan kebisingan yang dapat terdengar dari unit sistem. Kebisingan tersebut dapat menjadi gangguan, terutama jika komputer ditempatkan di lingkungan yang memerlukan keheningan, seperti di sekitar mikrofon atau dalam lingkungan kerja yang tenang. Yang ketiga, kapasitas daya terbatas. Setiap power supply memiliki kapasitas daya maksimum yang dapat dihasilkan. Jika komputer memiliki kebutuhan daya yang tinggi, misalnya untuk sistem dengan kartu grafik yang kuat atau banyak perangkat tambahan, maka perlu memiliki power supply dengan kapasitas yang sesuai. Jika kapasitas daya terlampau, itu dapat menyebabkan overhead, kegagalan sistem, atau bahkan kerusakan perangkat keras.
Power supply yang baik dan berkualitas dengan kapasitas daya yang sesuai dengan kebutuhan sistem merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja yang lebih baik dalam komputer. Menghindari power supply yang murah atau berkualitas rendah juga merupakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAM. Random Access Memory adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM berperan penting dalam mempercepat akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Jadi ini adalah contoh dari RAM itu sendiri. Ini dia, RAM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dari RAM itu sendiri. Kelebihan RAM, yang pertama, kecepatan akses tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Ini memungkinkan komputer untuk dengan cepat membaca dan menulis data yang diperlukan saat menjalankan program dan aplikasi. Yang kedua, kinerja yang cepat. Dengan adanya RAM yang cukup, komputer dapat menjalankan lebih banyak program dan aplikasi secara bersamaan dengan kinerja yang lancar. RAM memberikan ruang yang cukup bagi sistem operasi dan program untuk memuat dan menjalankan data dengan cepat sehingga mengurangi waktu tunggu dan peningkatan responsivitas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan memiliki RAM yang cukup, pengguna dapat dengan mudah melakukan multitasking seperti menjalankan beberapa program secara bersamaan, browsing web, mengedit dokumen, dan menjalankan aplikasi berat lainnya tanpa mengalami keterlambatan atau penurunan kinerja yang signifikan. Sedangkan kelemahan dari RAM itu sendiri, yang pertama, kapasitas terbatas, seperti komputer memiliki batasan kapasitas RAM yang dapat diinstal. Jika memori RAM yang tersedia terbatas, komputer mungkin mengalami pembatasan dalam hal jumlah program yang dapat dijalankan secara bersamaan atau jumlah data yang dapat dimuat dalam memori. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan program. Yang kedua, volatilitas data. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan atau reset. Oleh karena itu, RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama komputer sedang berjalan. Data yang perlu disimpan dalam jangka panjang harus disimpan di penyimpanan jangka panjang seperti hard disk ataupun SSD. Yang ketiga, biaya yang tinggi. RAM, terutama RAM dengan kapasitas yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi, dapat memiliki harga yang tinggi. Jika ingin meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kinerja RAM, itu bisa menjadi biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Meskipun RAM memiliki beberapa kelemahan, penting untuk memiliki dan menginstal jumlah RAM yang cukup untuk memenuhi kebutuhan komputasi sehari-hari. Dalam banyak kasus, peningkatan RAM adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor juga dikenal sebagai CPU, Central Processing Unit, adalah komponen inti dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan menjalankan operasi komputasi. Prosesor adalah otak komputer yang melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan program dan menjalankan tugas komputasi. Jadi ini adalah contoh dari prosesor itu sendiri. Bisa kita lihat, ini adalah contoh dari prosesor.
ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dari prosesor itu sendiri. Kelebihan dari prosesor yang pertama, kecepatan dan kinerja. Prosesor modern memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan komputasi yang kuat. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program dengan cepat dan menjalankan tugas komputasi yang lebih kompleks. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat komputer dapat mengakses instruksi dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, multitasking. Prosesor modern dilengkapi dengan teknologi multitasking yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Dengan adanya prosesor yang kuat, komputer dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berat, multitasking yang kompleks, dan menjalankan tugas komputasi paralel. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Prosesor terbaru sering dilengkapi dengan teknologi efisiensi energi yang membantu mengurangi konsumsi daya dan panas yang dihasilkan. Hal ini dapat meningkatkan masa pakaian baterai pada laptop dan mengurangi kebutuhan pendinginan aktif pada desktop. Selanjutnya, kelemahan dari prosesor itu sendiri. Yang pertama, keterbatasan kapasitas. Prosesor memiliki keterbatasan kapasitas pemrosesan yang ditentukan oleh desain dan spesifikasi mereka. Jumlah instruksi yang dapat diproses dalam satu waktu memiliki batas, dan jika tugas komputasi yang diminta terlalu kompleks atau berat, prosesor mungkin mengalami keterbatasan dan kinerja sistem dapat menurun. Yang kedua, ketergantungan pada komponen lain. Prosesor bekerja sama dengan komponen lain dalam komputer seperti RAM dan penyimpanan untuk menjalankan tugas komputasi. Jika komputer lain tidak cukup cepat atau memiliki keterbatasan, maka kinerja keseluruhan sistem dapat terpengaruh meskipun prosesor itu sendiri cukup kuat. Pemilihan prosesor yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan komputasi adalah faktor penting dalam membangun sistem yang efisiensi dan kuat. Penting juga untuk mempengaruhi faktor lain seperti jumlah core, kecepatan clock, dan cancel untuk memastikan kinerja optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna komputasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.